beranggapan memang lebih enak kalau kita ngaturnya itu ngatur barang mati, benda mati kayak mesin tuh. Kalau ada rewelnya kita setting, dia pasti jalannya yang sesuai yang kita mau gitu. Tapi kalau manusia, orang itu kan beda. Kita harapin gini, kita harapin gini, belum tentu gitu. Tapi nyatanya sama-sama susah gitu. Halo, assalamualaikum. Balik lagi di program Pola Podcast Lala. Kali ini kita akan membahas seputar pengelolaan tentang bisnis coklat klasik dan bisnis-bisnis kita yang lainnya. Dan hari ini kita punya tamu spesial, teman-teman. Aduh, spesial apa ya? Yang jelas dia adalah saksi hidup perjalanan bisnis yang aku kelola selama ini, dan karena beliau benar-benar bisnis ini bisa sampai sebesar ini. Pengen tahu siapa dia? Ini dia. Selamat datang, Mas Yeyen. Halo Mbak Lala. Hai. Pasti kalau untuk teman-teman yang gabung sama bisnis kita udah pada nggak kepo lah ya, ini orang siapa gitu ya kan. Orang jahat ya, orang jahat. Orang jahat. Oh iya, itu epic banget ya, karena pernah di satu cabang itu tiap kali Mas Yeyen baru datang, dia belum turun, itu tuh kayak udah pada orang jahat datang kayak gitu. Kayak gitu. Jadi aduh, itu tuh benar-benar mungkin pengalaman yang sangat berkesan lah ya. Iya. Oke, sebelumnya mungkin Mas Yeyen bisa dikenalin dulu dong, namanya, statusnya. Mungkin kan kalau yang nonton cewek-cewek ya kan pengen tahu, aduh Mas Yeyen ini ganteng, keren gitu ya. Statusnya gimana gitu. Yuk. Kenalan dulu ya. Iya dong. Okay. Nama saya Zainuri Ishak ya. Sebenarnya kan aku juga nggak tahu ya kenapa dipanggil Yeyen, lebih akrabnya Yeyen. Mungkin dulu aku sempat tanya sih ke orang tua, dari Zainuri itu kenapa kok panggilannya Yeyen gitu. Ya nggak tahu, asal manggil aja, asal nyaman gitu kan. Mungkin dari Zen gitu kan. Dulu awalnya Zen, panggilan Zen gitu, tapi lebih enaknya, lebih nyamannya Yeyen gitu kan. Yeyen ya. Gitu. Terus? Aku asli Jawa Timur ya, aslinya orang Mojokerto ya. Mojokerto ya, orang ini suku Cok Telsu. Ya kan, Jawa Timur kan keras gitu. Oh iya, jadi Jawa Timur tuh yang terkesan lemah lembut gitu malah keras. Iya, ya? omongannya sebenarnya dari segi ini sih, intonasi omongan aja sebenarnya ya. Awal kali aku masuk ke Malang juga kaget gitu. Ini bahasanya kok gini, karena Malang ternyata budayanya dari segi bahasa itu perpaduan dari Jawa Timur sama Jawa Timur yang Mojokerto, Surabaya ke Blitar, Kediri kan gitu. Ada yang cah-cah piye itu kan gitu. Ya, perpaduan di situ kan di Malang gitu. Gitu sih. Jadi ya aku asli Mojokerto, statusnya masih single. Oh ya. Single, kirain udah beranak pinak ya kan? Belum. Kepengennya gitu. Apalagi musim hujan gini. Kepengennya beranak pinak tapi dudanya jangan loh. Aduh. Ya. Okay. Usia berapa Mas? Sekarang udah mau ke kepala 3 loh. Waduh. Widih. Ya Allah, aku kalau ditanya usia nih. Warning banget guys. Yuk, siapa yang berminat ya kan? Oh bro. Parah. Sell myself. Aduh, ini kondisinya kita lagi hujan lumayan deras ya. Semoga nggak noise ya suaranya ya. Oke, usianya udah hampir kepala 3. Terus pendidikan terakhirnya apa sih? Pendidikan terakhir S1 ya, kuliah S1 pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pancasila, dasar negara. Oke. Benar. Jadi ini salah jurusannya. Nah, sebenarnya nggak salah jurusan juga ya, karena kan sebenarnya ini ngomongin soal pendidikan nih, kan banyak banget teman-teman yang mungkin awalnya dia tuh kuliahnya bukan di jurusan katakan administrasi atau keuangan atau apa, ujung-ujungnya dia sebenarnya kuliahnya itu misalkan PGSD gitu ya.
tapi ujungnya kerjanya di bank. Terus Iya. kayak kamu Pancasila, PPKN, PKN, ya. terus ujung-ujungnya di sini Iya. gitu kan. Nah, sebenarnya kamu nanggapin tentang jurusan ini tuh seperti apa sih? Jurusan tuh emang kalau dibilang saya salah jurusan, iya mungkin ya. Aku juga sempat mikir karena gini sih sebenarnya. Apa di awal kan sebenarnya kalau mau milih jurusan tuh dipikir mateng-mateng ya kan. Kalau kita mau rencana planning setelah lulus sekolah, lulus SMA itu rencananya mau lanjut kuliah apa enggak. Kalau emang lanjut kuliah ya pilih yang sesuai bidang kamu, bidang kita gitu. Kita expertnya di mana, kita orang bilang tuh biasanya apa sih bahasanya Mbak, atau lebih ke inilah Passion. minat, iya Oh, passionnya apa gitu, minatnya apa. Kalau memang minatnya di olahraga atau apa ya masuk ke jurusan yang berhubungan sama olahraga gitu. Jadi kedepannya biar enak gitu untuk karir dan selanjutnya gitu. Sedangkan aku sendiri kemarin karena ceritanya kan masuk kuliah itu terlambat karena mungkin ada beberapa faktor lah gitu. Jadi lulus SMA itu 2009, aku baru masuk kuliah 2011 gitu. 2 tahun terakhir itu setelah lulus aku nyoba daftar masuk ke perguruan tinggi, tapi yang kemarin pikirannya sih targetnya pengen kuliah tapi yang gratis gitu. Waktu itu kan lagi rame apa namanya STAN ya, favorit Iya, ya. iya, iya. Orang anak-anak teman-teman kita yang sekolah kan tujuannya kemana? Iya. STAN lah gitu. Setelah udah sekolah dibayarin, setelahnya baru ikatan dinas ya kan, kalau lulus kita langsung kerja gitu. Iya. Nah itu 2 tahun nyoba ikut STAN, nggak lolos Nggak ya, lolos. cuma lolos administrasi tes pertama, terus habis itu langsung nggak lolos gitu. Terus akhirnya di tahun kedua itu setelah ikut STAN, aku coba-coba ikut dulu itu namanya SNMPTN ya. SNMPTN, ya. Gitu. Nah di situ bingung karena jurusan SMA aku, sekolahku IPS kan. IPS pilihannya apa? Ada jurusan geografi, terus sejarah, terus apa? Aku bingung gitu. Ini milih jurusan apa aku sendiri juga karena mungkin dari awal nggak prefer ya, nggak ada persiapan aku mau kuliah itu. Dan Kalau nggak mau ada yang kuliah ngarahin juga. iya benar, karena waktu itu ikut tes juga dibilang nyuri waktu, nggak ngomong juga iya gitu. Langsung daftar ikut tes, habis itu ternyata keterima. Dan kalau dibilang asal nulis enggak sih, memang mikir ya. Waktu itu yang aku pilih ada namanya hubungan internasional. Iya. Hubungan internasional. Ternyata grade-nya kayak gitu kan gitu. Kayaknya enggak deh, aku juga ngukur kemampuan kan karena udah stop 2 tahun nggak belajar, nggak baca-baca literasi itu nggak ada gitulah gitu. Jadi daripada gagal mending yang pasti-pasti aja ya kan. Iya. Jadi akhirnya milih PPKN itu, ternyata setelah tes pengumumannya keterima gitu. Jadi memang salah jurusan sih. Kecemplung. Salah jurusan. Nggak juga sih, mungkin ngebayangin kalau misalkan kamu di jurusan lain, kamu juga nggak akan bisa nyambi ya. Karena kan kalau yang aku tahu kan kamu dulu pas kuliah itu nyambi-nyambi kerja, nyambi-nyambi ini ya. Karena kayak aku sendiri dulu juga gitu, kayak kuliah. Yang pertama emang masalahnya temen-temen di fase SMA itu emang kayak kurangnya informasi dan kurangnya orang yang ngasih advice ke mereka gitu loh terkait wawasan perkuliahan. Karena kan kayak asumsinya pokoknya kalau habis SMA itu ya harus kuliah mau jurusan apa aja, dan kayak keterangan tentang jurusan A, B, C, nanti habis kuliah di jurusan itu terus kita mau jadi apa, kerjanya di mana, itu tuh kayak kurang detail gitu loh. Apalagi kan kalau zaman-zaman sekarang tuh kayak komunikasi intens antara anak dan orang tua itu kan udah jauh ya. Kadang itu orang tua udah sibuk, anak juga pengennya main sama temen atau apa gitu kan. Jadi tuh kayak ya informasi itu yang kurang dapet. Akhirnya ujung-ujungnya pada saat kita kerja atau pada saat kayak ke jenjang yang selanjutnya tuh kita akhirnya ngerasa kalau kayaknya kita salah jurusan nih gitu. Padahal sebenarnya sih kalau aku menanggapin mungkin bukan salah jurusan, tapi lebih ke ya itu cara Allah gitu ya. Maksudnya salah satu alur gitu kan, alur jalan yang harus kita lewatin. Karena kalau nggak kayak gitu ya mungkin kamu juga nggak ada di sini gitu. Benar. Proses, bagian dari prosesnya ya kan gitu. Oke, tadi udah diceritain dari mulai awal kuliahnya gitu ya. Terus di sini dirimu sebagai apa? Sok nanya lagi gue.
Berat kalau ditanya gitu tuh berat karena ingetnya langsung nariknya itu ke tanggung jawab bro gitu, tanggung jawab ya kan gitu. Mana ada orang yang enteng ngomongin tanggung jawab kan gitu. Kayak diingetin lagi, ayo targetmu gitu ya kan. Gitu. Ada bukan beban sih, ada kayak efek pribadi gitu langsung kerasa lah gitu kalau kita ngomongin tanggung jawab tuh gitu. Gitu. Jadi ya tanggung jawab sebagai GM ya, General Managernya perusahaannya Mbak Lala. Ya. Perusahaan kita bareng gitu ya. Jadi ya Yayan ini adalah apa ya, bisa dibilang tangan kanan saya gitu ya. Tapi jangan diincer ya, nanti Mbak Lalanya nggak kena, nanti ini aja yang diincer, jangan gitu ya, yang nggak suka jangan ya please. Jadi beliau wakilku gitu ya, jadi GM di sini. Dan ya selama ini emang dari awal itu apa ya ngerasa banget nggak sih kita tuh berjalannya. Kamu masih ingat gak sih awal-awal, coba deh ceritain awal-awal kamu gabung terus di sini seperti apa, dan sampai sekarang ini perkembangannya seperti ini, apa yang kamu rasain di posisi sekarang kayak gitu-gitu. Kalau diinget-inget rasanya itu sebentar ya, kayak baru kemarin gitu Mbak. Aku masih inget banget itu kuliah sambil kerja kan ya. Kuliah waktu itu kan aku masuk ikut sama Mbak Lala ini kan aku jaga gerai waktu itu, jaga gerai karena ya memang butuh banget karena aku sendiri orangnya harus punya prinsipnya harus punya harus bisa mandiri gitu, nggak bisa gantungin orang lain atau orang tua gitu. Caranya ya waktu itu ya cari kerja apa yang bisa sambil kuliah. Kebetulan juga jadwal kuliahku di kampus itu kan kalau UM ya, mahasiswa UM ya. Kalau di UM kan pagi kan, nggak ada kelas malam kan. Ada sih cuma berapa jurusan gitu. Cuma di jurusanku kebetulan pagi jam 7 sampai jam 5 maksimal. Nah, setelah jam 5 itu kosong gitu, seringnya kosong. Ikut temen-temen nongkrong kemana-mana juga habisin duit ya kan. Akhirnya coba cari kerja, dapatlah lowongan ini jaga gerainya Coklat Klasik waktu itu. Aku inget banget gitu. Jadi habis kuliah buru-buru gitu harus jaga opersif karena temen-temenku yang jaga itu partnerku shift itu juga dia juga posisinya statusnya masih kuliah juga gitu. Jadi harus gantian, harus tepat waktu. Itu yang bikin terkejar gitu. Inget banget ya kalau hujan ya sempet basah gitu kalau dan kebetulan waktu itu aku jaga di titik yang memang benar-benar macet kalau sore gitu. Kalau sore macet, dilihatin banyak orang, apalagi kalau sepi ya bisanya sok-sokan sok sibuk gitu, nggak tahu beres-beres apa gitu ya. Kan? Benar-benar. Kalau dibilang malu sih mungkin awal-awal itu karena nggak biasa gitu. Bodo amat gitu. Terus habis itu ada proses berapa lama, ada tawaran, coba kita lagi ada, inget banget waktu itu di SMS Mbak Lala kan, kamu kuliahnya gimana gitu, bisa bantuin ini nggak produksi di kantor nggak gitu. Aku mikir pertama berat sih sebenarnya, aku takutnya karena kalau produksi itu kan pasti ya hari ini produksi berapa, sore harus sampai berapa gitu, jadi waktu yang dipertaruhkan waktu itu aku pertimbangannya gitu, kalau aku masuk di sini nanti kuliahku gimana dong gitu. Aku coba ngobrol, akhirnya waktu itu Mbak Lala coba deh kita atur dulu, kita ketemu dulu. Aku inget banget itu sore-sore janjian kayak ketemu di kantor gitu. Terus akhirnya ketemu lah, deal, oke nggak apa-apa lah nanti bisa diatur soal jadwal gitu. Terus habis itu masuk di situ ya banyak pelajaran, banyak ilmu, alhamdulillah banyak pengalaman yang dialamin ya kan di produksi, yang produksi mulai ngantuk-ngantuk sampai ngantuk-ngantuk ketiduran sampai kejedot mesin itu pernah. Jadi kalau sekarang beda mungkin yang yang diurusin itu lebih ke tim ya, lebih ke orang. Dulu aku beranggapan memang lebih enak kalau kita ngaturnya itu ngatur barang mati, benda mati kayak mesin tuh. Kalau ada rewelnya kita setting, dia pasti jalannya yang sesuai yang kita mau gitu. Tapi kalau manusia, orang itu kan beda. Kita harapin gini, kita harapin gini, belum tentu gitu. Tapi nyatanya sama-sama susah gitu. Sama-sama nggak gampang. Perlu ilmu, perlu seni. Perlu ketelatenan lah ya. Semua itu perlu ketelatenan. Ngurusin mesin juga kan kayak
ngobeng-ngobeng, Iya, bener. bener-benerin itu kan kalau nggak telaten juga nggak kelar juga Iya, ya kan. iya. Kadang kan kita pengennya cepet aja Iya, gitu ya kan. iya. Tapi by the way sebelum di Coklat Klasik kamu belum pernah kerja di yang lain ya? Belum. Jadi pekerjaan pertama saat kuliah Iya. itu di Coklat Klasik. Oke, terus next abis di produksi itu? Diproduksi ya, aku sih inget ini flashback. Aku dulu punya pegangan ya, prinsip kalau benerin mesin itu, kalau nggak sampai ada apa-apa dengan diriku, misalkan nggak sampai berdarah atau apa, nggak sampai tak tinggal gitu, harus terus dicoba gitu. Tapi kalau udah misalkan udah kejedot sampai berdarah atau apa udah sakit gitu ya wes tinggal nggak sanggup udah. Itu batas maksimalku di situ gitu. Jadi ya unik sih, seru gitu. Terus habis itu ya seiring berjalannya waktu udah alhamdulillah udah nggak ngurusin mesin yang kalau diajak ngomong susah, nggak bisa ngomong kan ya. Diatur gini nggak bisa. Sekarang ganti ngurusin tim, ngurusin orang. Gimana harapanku sebenarnya bayangannya lebih enak ya harusnya gitu. Karena kita harus bisa komunikasi yang pertama, ternyata selain kita harus pintar komunikasi, banyak faktor juga ternyata. Kita nggak gampang untuk naklukin orang, naklukin negosiasi sama tim, ngatur tim itu gampang-gampang susah gitu. Ya macam-macam, banyak ada tuh yang sering, ada beberapa kali tim yang izin, Mas aku hari ini tanggal segini nggak bisa masuk dong, gini boleh izin nggak gitu, ada apa? Ya kan izinnya ternyata nonton konser, wih gila, kita aja nonton konser di YouTube bro. Ya Allah. Kalau nggak gitu nonton bola gitu ya Iya, kan. nonton bola gitu ya Waktunya ampun. waktunya rame-ramenya dia juga Iya. mau ngeramein sendiri Iya. gitu ya kan. Ya itu suka dukanya sih ya gitu. Maksudnya ya macam-macam sih yang udah aku alamin, aku temuin tuh macam-macam gitu. Cukup menghibur, cukup memberi pelajaran ya, cukup ngasih banyak insight gitu. Tapi ngomong-ngomong cita-citamu masa kecil dulu tuh apa sih? Kan kalau Cita-cita. biasanya kan kayak anak kecil tuh kan kamu mau jadi apa? Mau jadi dokter, jadi polisi, jadi apa? Terlepas dari yang kamu pengen masuk STAN itu kan pasti kalau STAN anak kecil kan nggak teredukasi ya Iya, soal iya, STAN iya, ya. iya. Gitu. Kalau masa Iya. kecil cita-cita kecil gitu apa? Ingat aku waktu TK itu waktu ditanyain guru ya, yang lain tuh jadi pilot, jadi apa gitu. Aku inget banget jawabnya itu jadi masinis. Oh. Iya, oke. yang nyupir kereta api. Karena waktu itu nggak tahu, mungkin aku orangnya nggak suka nggak kurang suka kalau ada yang sama gitu. Jadi aku cari jawaban yang beda. Walaupun sebenarnya pada waktu itu aku mikirnya kalau kereta kan nggak susah ya, tinggal nyalain terus jalan sendiri gitu, nggak perlu belok-belok ya kan, gitu. Simpel sih. Gitu. Ada ya pemikiran gitu ya, benar juga ya. Jadi masinis gitu. Bener juga sih ya, kan jalur kereta api itu kan ya itu aja Iya, ya, iya, nggak lurus. kayak Iya. jalur-jalur yang lainnya ya, Kalau ya betul. Mau berhenti tinggal matiin mesin kan gitu, ngerem, mati. Itu epic sih ya, aduh, ya Allah, aku baru denger loh ini, gitu. Kalau Ami apa Mi? Ya Allah, oke. Jadi dari masinis, terus kamu pernah nggak sih di perjalanan hidupmu sampai sekarang hampir di usia kepala 3 gitu ya kan? Iya. Kamu tuh evaluasi dari mulai kecil gitu kan, kayak aku kecil dulu kayaknya tuh cita-citaku masinis loh, terus di umur sekian kok nggak jadi masinis ya, kok berubah lagi, Iya. berubah cita-cita itu berapa kali kalau kamu ingat? Waduh, kalau dihitung aku pernah selain masinis itu pengen jadi pemain bola. Pemain bola, abis itu pemain band, anak band. Ya Oh, pengen jadi anak anak band, band. ya pengen banget. Gitu. Terus pengen jadi ini apa namanya? Pegawai BUMN lah, PNS lah gitu. Terus habis itu setelah nggak tercapai semua, udah mentok, aku harus jadi punya cita-cita sampai kapanpun harus punya apa namanya? Harus jadi orang yang bermanfaat lah intinya gitu. Oh, itu Cita-citanya, klise iya. ya, kayak Iya. kayak cita-cita klasik semua orang. Ya, cita-cita klasik semua orang yang mengantarkan dia pada sebuah perusahaan klasik hari ini. Oke, nah terus cita-citanya udah nggak
intinya yang dari kecil udah nggak tercapai dan sekarang fokusnya adalah pengen bermanfaat untuk semua orang gitu ya kan. Dan itu kamu dapetin nggak sih di sini gitu? Maksudnya sejauh ini kamu dapetin dan kedepannya kamu yakin nggak gitu? Maksudnya kan kadang kan kayak ada orang yang ngerasa bahwa kayaknya emang di sini nih tempat aku bisa ngejar apa yang aku impikan gitu. Kayak gitu apa gimana? Ada sih, ada gitu. Dari apa namanya, soal manfaat ya, aku sendiri ngerasa dari berangkat dari lingkungan kecil dulu lah, dari circle terkecil ya, lingkungan teman-teman, rekan-rekan kerja, manajemen gitu. Aku ngerasa kalau sedikit pun aku ngerasa apa namanya melakukan kesalahan atau kelalaian, mungkin dampaknya pasti ke teman-teman juga gitu. Contohnya misalkan aku negur sana sini, jangan telat, jangan apa namanya berangkat siang gitu. Tapi ternyata aku sendiri datangnya telat, itu otomatis ya nggak membawa manfaat, malah teman-teman sendiri menilai aku gini, gimana mau apa namanya mau tertib ya kan, mau disiplin. Leadernya sendiri aja seperti itu gitu. Itu yang bikin aku apa ya, salah satu yang aku dapetin gitu. Jadi nggak melulu namanya ngasih manfaat tuh nggak melulu ngasih hasil yang besar atau nyenengin orang atau sekeliling kita, tapi minimal nggak nyusahin sih. Nggak nyusahin dan jadi contoh. Benar. Sedikit aja gitu ya. Itu udah cukup memberi manfaat menurut aku. Gitu. Oke. Nah, terus selama ini kalau di posisi mungkin kan kalau kalau kita flashback sedikit ya, dari ceritanya Yayan kan yang awalnya Yayan dari gerai terus kemudian masuk produksi. Sebenarnya tuh ada beberapa cerita lagi gitu. Sebelum di posisi ini kan kamu pernah jadi koordinator operasional lapangan ya kan. Jadi kalau perusahaan kita itu kan berawalnya kan dari gerai yang dari banyak, gerai, kemudian kan itu kan ada kayak leader lapangannya gitu kan. Kamu pernah jadi itu pernah, kan? Pernah. Jadi muter, ngurusin bahan baku, ngambilin setoran, kan kayak gitu-gitu ya. Pas posisi itu ada gak sih hal epic yang pernah kamu alamin gitu? Kejadian apa gitu? Mungkin kecurangan atau apa gitu? Kalau di situ ini sih waktu itu yang paling aku ingat itu ada tim, salah satu gerai di mall itu yang berantem sama tetangga sebelah gitu. Itu kan waktu itu kebetulan aku pas di situ gitu. Habis dilaporin kemarin, habis cerita-cerita ternyata berantem lagi, diserang lagi gitu. Jadi gerainya itu disiram, standnya disiram pakai air kobokan itu gitu. Dan itu waduh ramai banget, aku sempet bingung gini, ini gimana gitu. Aku baru pertama kan waktu itu ngurusin kayak gitu tuh, maksudnya hubungan sama orang luar, apalagi pihak mall gitu kan. Jadi urusan sama security, urusan sama suami si pegawai itu juga gitu. Yang suami ini ternyata juga nggak terima kan, orangnya mau berantem juga gitu. Terus nggak apa-apa mas, biar aku aja yang nyelesain gitu. Nah, bukan masalah selesai nggak selesai, ini masalah perusahaan ini namanya perusahaan gimana nanti kan gitu. Itu paling apa sih yang paling inget sih aku gitu. Seru-seru banget. Terus apa lagi? Terus apalagi sih pernah, tapi selama ini tuh berkutatnya di operasional aja ya nggak sih? Iya. Di operasional ya. Pernah nggak ke jalur marketing atau apa gitu? Kayaknya enggak ya? Iya nggak sih? Belum ya? Belum. Jadi di operasional yang fokusnya adalah ya lebih ke kayak ngurusin pola bisnisnya, terus orang-orangnya, timnya gitu ya, terus sistem gitu. Nah, ya by the way, kenapa Mas Yayan terpilih gitu ya? Sebenarnya tuh kalau dalam bisnis itu tuh ada yang namanya kayak seleksi alam tim gitu ya. Kayak gitu. Jadi kayak beliau ini tuh dia tuh tim, aku inget banget aku itu ganti tim inti itu 4 kali guys. Jadi 4 kali. Mungkin sebelum Mas Yayan masuk itu kalau diingat dulu mantan aku juga pernah ikut. Itu tim kesekian gitu ya kan. Terus sebelum itu tuh ada teman-teman kampus gitu ya. Dan sampai yang keempat itu ya timnya Mas Yayan ini. Dan sekarang tim kloternya Yayan ini dari 5 orang ya kita. 5 orang. Dari 5 orang dan tersisanya cuman dia gitu. Jadi ya itu adalah pelajaran sih buat aku sendiri kayak
ya yang awal aku ngerasa bahwa wah ini kita udah solid banget dan kita akan ngegedein bareng gitu kan. Ya banyak hal sih yang melatar belakangi itu semua sehingga akhirnya pada merotoli sendiri-sendiri ya kan. Ada yang resign karena A, B, C kayak gitu-gitu sampai akhirnya ada Mas Yayan ini. Dan kalau dipikir-pikir emang ya bukan cuma Yayan ya, aku ya kebanyakan dari kita di sini bukan berangkat dari seorang profesional ya, gitu ya. Jadi bener-bener otodidak banget ya nggak sih? Otodidak banget yang kalau tadi kan teman-teman udah dengar ya beliau cerita dari mulai awal kuliah, terus digerai dan lain sebagainya sampai di posisi sekarang gitu ya. Bener-bener harus belajar keras. Apalagi ngerasa nggak sih kalau bisnis kita ini apa ya kayak bergeraknya itu cepet banget. Ngerasa banget. Kayak cepet banget ya yang awalnya tuh mungkin kita cuman ngurusin gerai itu sekian gerai, terus mitra cuman sekian mitra, sekarang mitra kita udah ratusan. Terus kafe kita juga aduh so fast banget lah, cepetnya luar biasa gitu kan. Sekarang satu kafe ada sekian puluh anak. Dan itu satu orang satu pemikiran gitu ya kan. Kayak gitu itu. Gila. Aduh itu luar biasa banget. Itu kayak dan enjoy gak sih selama ini ngurusin itu? Kalau dibilang enjoy enggaknya ya karena aku ngerasa ya juga lah apalagi kalau bukan itu yang kita kerjakan, yang aku harus lakukan gitu loh, karena tanggung jawabnya juga di situ kan gitu. Apalagi yang mau dikerjakan selain itu. Ya tergantung ini sih sebenarnya. Aku kalau dibilang enjoy enggaknya tergantung situasi ya. Kalau pas kadang lagi nggak ada masalah gitu, oke, ngejalaninnya enak gitu. Tapi kalau pas yang satu belum selesai, ketambahan satu lagi, ini apa gitu kan, pegawai ada lagi yang nakal, ada kasus lain gitu. Itu yang kadang bikin ya oke satu-satu yang mana dulu gitu. Kadang bikin agak apa ya, bikin kurang apa ya, ganggu mood kayaknya gitu. Jadi kalau enjoy ya harus dipaksa enjoy menurutku gitu. Jadi harus awalnya dipaksa dulu enjoy ya. Karena kita kalau kita nggak menikmatin tuh jadinya kayak hasilnya berat ya kan. Bener. Kita ngejalaninnya berat dan ya kalau ya disadarin apa enggak, tadi kamu bilang kan kalau kayaknya tuh baru kemarin gitu kan, terus tiba-tiba udah kayak gini aja. Ya aku juga nggak punya kata lain sih selain apa sih yang bisa menjawab kok kita ngerasanya kok cepet ya gitu. Ya selain kita enjoy gitu salah satunya gitu loh, ngejalanin ini tuh kayak ya udah selain kita tulus enjoy juga kan kayak ya gitu kayak gitu. Jadi luar biasa banget sih dan ya terus terang aku terbantu banget sih dengan adanya Yayan karena bisnis kita ini bukan cuman yang awalnya tuh kan dari aku ngelola gerai sendiri, jaga sendiri, produksi sendiri, kemudian kita harus produksi untuk gerai-gerai lain, kita harus ngelola gerai-gerai yang banyak. Terus sekarang di perusahaan kita, bahkan perusahaan kita sekarang ini kan bukan cuman klasik doang ya kan. Bener. Kita punya beberapa perusahaan lain yang kita create lagi gitu kan. Dan di awal core bisnisnya tuh, unit bisnisnya itu kan banyak banget, ada manajemen, terus ada kantor, ada office yang ya dia itu lebih ke retail dan manufakturnya, ada pabriknya, ada ini, ada itu dan semua itu kan di bawah tanggung jawabmu gitu ya. Pernah nggak sih kamu tuh ngerasa kalau ya ada rasa cemas di saat ya kita kan nggak tahu ya, maksudnya umur kita tuh sampai kapan gitu ya misalkan, atau kita ada kepentingan apa, terus ada nggak sih sosok yang bisa ngegantiin kita, atau kita tuh bisa, kamu pernah nggak ngerasa suatu saat kalau aku nggak di sini lagi, let's say misalkan kamu bikin bisnis sendiri, kamu ikut dengan bisnis orang lain, aku juga nggak tahu, terus atau ya yang terburuknya adalah tiba-tiba kita nggak ada gitu, terus pernah nggak sih punya rasa cemas, terus nanti kalau aku nggak ada siapa ya yang bisa di posisi aku, terus kira-kira kamu punya pandangan nggak, kira-kira aku tuh akan mendelegasikan jabatanku ini ke siapa selama aku nggak ada kayak gitu? Ada sih, kalau kepikiran kayak gitu ada, otomatis ada nanti, karena aku sendiri juga apa ya, mungkin agak sedikit penakut sebenarnya orangnya kan ya, menerima tanggung jawab sebesar ini gitu, jadi sempat ngerasa nanti ya namanya orang nggak melulu
di atas terus Yeah. atau nyaman terus, pasti hidup itu kan berputar gitu. Yeah. Takut apalagi di apa ya, situasi posisi aku yang sekarang gitu. Apapun itu pasti diperhatiin gitu. Jangankan tindakan gitu, omongan kita salah ngomong aja ada yang merhatiin, ada yang masalahin kadang gitu. Jadi kalau misalkan nanti jatuh atau apa ya naudzubillah ya gitu. Mungkin aku udah sempat ada bayang ya, ada yang ngantiin pasti gitu. Gitu. Tapi ada nggak sih bayanganmu the next kamu? Karena kan kalau di sebuah perusahaan itu, kalau kita pengen perusahaan ini berkembang kan pasti nantinya itu yang namanya GM itu nggak cuma satu. Atau Yeah. bisa jadi ya kamu harus naik level juga dong, suatu saat jadi direktur, jadi CEO gitu kan, dan harus ada the next kamu di bawahnya gitu. Nah untuk tim kita sendiri gitu, kamu udah punya kandidat belum sih? Dan atau kamu punya bayangan nanti akan nge-create kandidat itu atau seperti apa gitu? Kalau kandidat ya yang terdekat selama ini ya gitu. Wendy sih sebenarnya. Itu Wendy yang paling mungkin menurutku, dia walaupun kita kita berdua saling berseberangan tapi sebenarnya visi kita itu sama. Gitu. Pemikiran kita itu sama gitu sebenarnya. Arahnya, goalnya sama. Arahnya mau ke sini tapi mungkin jalannya beda mungkin. Gitu. Seringnya di situ. Itu yang bikin seru sih memang. Gitu. Jadi ngomongin orang ini. jadi ini jadi ngebahas si sosok satunya ya. Jadi jadi kalau diketahuin tuh dulu tuh rame-rame tuh ada ya kita berlima gitu kan. Jadi sekarang sisanya tinggal Yayan dan satu lagi namanya Mas Wendy yang mungkin next kita akan interview beliau ya kan. Jadi ya mereka tuh kayak Tom and Jerry gitu loh. Siapa yang Tom nih? Kayak Tom and Jerry gitu, gak tahu Tomnya siapa, Jerrynya siapa ya kan. Tapi kadang tuh emang nggak sepemikiran karena mungkin ya beda pola aja gitu, beda pola, beda cara pandang. ya, beda cara kalau sudut pandang ya mungkin cara eksekusinya aja. Tapi kalau untuk visinya tuh ya insya Allah kita sama ya, kayak gitu. Nah terus ini tadi kan aku buka kayak pertanyaan gitu ya kan dari netizen gitu, karena aku show ke teman-teman bahwa aku lagi bikin podcast nih sama salah satu orang yang maksudnya ngelola bisnis ini, dan ini udah ada beberapa pertanyaan Mas Yayan. Oh ya, cepet banget ya. Jadi Kapan update-nya nih? ini ada beberapa pertanyaan. Nah ini aku bacain, nggak usah dibaca namanya kali ya, karena nggak ngerti beliaunya mau apa enggak untuk dibaca. Tapi untuk pertanyaannya adalah pembagian tugas Mas dan Mbaknya dalam manajemen dan di keluarga lah. Oh kalau ini buat aku ya, buat aku. Tapi mungkin kayak pembagian tugas antara aku dan dirimu dan manajemen lain gitu kali ya yang harus itu. Nah itu seperti apa sih yang selama ini kita kelola? Sama Mbak Lala biasanya. Ya, sama Mbak Lala, sama teman-teman, sama yang lain gitu. Kalau sama Mbak Lala kan biasanya kalau yang hal-hal soal teknis atau soal orang-orang ribet biasanya kan gitu. Coba Ian kamu aja yang nyelesain gitu. Kalau sama teman-teman sih ya kalau masalah ketemu sama orang atau dealing apa, negosiasi apa, biasanya lebih seringnya kan sama Wendy ya. Wendy karena Wendy yang pinter komunikasi, dalam artian komunikasinya bagus sih Wendy. Kalau ngomong tuh enak gitu, enak. Ya. Kalau aku kan agak susah friendly ya. gitu Iya, ya. Apalagi aku sebenarnya kan nggak bisa bahasa Indonesia ya, kurang terbiasa gitu. Jadi agak susah. Nah ini tadi selama ini bahasa apa? Bahasa alien. Gitu. Ya, jadi kalau di sini ya emang sih apa-apa yang ribet-ribet aku lemparin aja ke dia gitu. Karena menurut aku tuh gini, sebagai seorang CEO atau ya mungkin founder, pengusaha gitu ya. Kita tuh harus ngenalin apa sih yang kita bisa kerjakan, apa yang enggak gitu. Karena semua sisi itu tuh harus tercukupin gitu ya. Jadi misalkan aku kuatnya itu di administrasi, aku nggak bisa yang soal negosiasi, ya aku harus cari orang tentang dia yang pinter negosiasi, dia yang pinter kayak bersosialisasi dan lain sebagainya gitu. Nah akunya yang di kantor karena ya semua divisi dalam perusahaan itu harus tercukupin gitu. Karena kalau nggak tercukupin ya mungkin bisnis kita nggak jadi seperti sekarang. Benar. Dan ya kalau misalkan teman-teman tahu ya,
aku tuh orang yang paling nggak bisa dengan tekanan gitu ya kan. Jadi kayak tertekan tuh, aduh aku nggak bisa tertekan guys. Jadi aku paling nggak bisa dengan tekanan gitu. Jadi misalkan ada bentrokan apa, misalkan ada minta izin, kayak kita Iya. mau bangun apa, nyari Iya. IMB, perizinan kayak gitu aku nggak bisa. Terus kayak aku tuh orangnya nggak sabaran. Jadi hal-hal yang berkaitan yang bolak-balik, mondar-mandir, ngurus izin, ngurus ini, tanda tangan apa segala macem. Nah kayak gitu-gitu birokrasi yang rumit itu aku paling nggak bisa gitu. Akhirnya ya udah, karena Yeyen yang kredibel dan dia cukup sabar untuk itu gengs gitu ya, akhirnya yang ngurusin itu beliau semua. Nah terus dalam bisnis juga kita itu harus bikin sebuah rule gitu ya nggak sih, Iya. kayak aturan-aturan, karena segala hal kalau kita nggak bikin aturannya, ketentuannya gitu, kita ribet sendiri Iya, kan gitu bingung kan. sendiri ketika Kayak mau gitu. mutusin kebijakan atau ambil keputusan tuh susah. Jadi mungkin awal tuh yang kita bikin kan kayak cuman aturan masuk, Iya, terus tata jam tertib lah masuk, ya ke gitu, tata iya. tertib gitu kan, terus izin apa ya, kayak izin, terus libur dan Iya. sebagainya. Tapi semakin kesini kan semakin detail kan, Iya. ada aja ya masalah-masalah itu kan, Makin dan kompleks. dan itu kan harus terus diobservasi, Iya. harus terus dipantau, terus dibenahin gitu ya, dan itu butuh ketelatenan yang luar biasa, butuh apa ya, kayak ya mungkin ketelatenan ya, itu yang selama ini sedang atau selalu dikerjakan sama Mas Yayan. Jadi ya kalau aku sih, kalau di WA aku tuh grupnya tuh banyak banget dan mungkin Yayan lebih banyak lagi gitu kan, karena dia mungkin ada grup-grup khusus gitu ya nggak Iya. sih, yang cuman isinya cuman PIC ini doang, yang cuman ini doang gitu kan, dan itu sangat bikin stres sebenarnya gitu. Iya. Nah dan karena aku tuh ngerti bahwa aku nggak bisa stres banget gitu, akhirnya ya udah ya semua lah, kalau bisa semua yang bisa dikerjain biar Yayan yang kerjain. Gitu, aku udah gak bisa gitu. Nah kayak gitu. Aku Oke. inget yang waktu itu yang aku ada masalah sama apa ya, nabrak mobil tuh ya. Kan Yang aku mana tuh? telepon Mbak Lala tuh waktu itu. Gimana hasilnya? Ini orangnya ribet kan, aku curhat gitu. Mbak Lala bilang, "Ya kan itu udah tugasmu. Biasanya kan gitu ngurusin orang ruwet, biar kamu aja yang selesai." Oke, iya. Iya, karena orang ruwet itu tuh, ya Allah itu tuh, karena gini, kalau dalam bisnis itu tuh kita tuh harus menerapkan namanya sistem layering, Iya. gitu, layering. Karena kalau dulu ya semua itu kan aku yang ngadepin ya, jadi ketemu vendor, ketemu supplier, ketemu tetangga, ketemu sampai kompetitor, Iya, sampai semuanya lah. siapapun, semua tuh aku gitu. Dan setiap kali aku ketemu tuh aku nggak punya celah untuk negosiasi gitu, karena kan menurut mereka kayak semua kebijakan tuh kan aku yang buat kan Iya. gitu. Jadi kalau ada aku ya harus bisa diputusin sekarang gitu. Dan di sisi lain aku punya masalah terhadap tekanan gitu, aku nggak bisa tertekan gitu. Jadi kayak ya ini sistem layering ini yang harus jalan, dan layerku itu kan kamu gitu. Iya. Nah jadi kalau misalkan ada layer, misalkan di kita strukturnya itu ada beberapa layer, itu enaknya kayak gitu. Mungkin Yayan sekarang juga ada kan tim-timnya Yayan yang ya level Iya, manager, supervisor, leader, itu yang mungkin di kasus-kasus tertentu ya udah itu kamu bisa lah Mereka aja, urusin iya. gitu kan, nggak harus aku gitu. Karena kalau Yayan yang ngurusin udah harus sifatnya adalah finalisasi keputusan. Bener. Ya kan kayak Iya. gitu. Jadi ya itu sih, apalagi kalau untuk orang-orang ruwet itu tuh nggak bisa ditemuin langsung gitu tuh, kayak dia tuh akan nekan banget Bener. gitu loh. Bener Itu banget. sih gitu. Dan apalagi cewek gitu kan, kayak ya Allah, orang tuh banyak kan tuh kayak lihat aku tuh kayak ih ini tuh cewek lembek kecil gitu. Jadi itu jadi semena-mena gitu ya kan. Tapi ya alhamdulillah ada sosok Yayan ini yang selama ini cukup menguatkan posisiku dan perusahaan ini. Nah terus ada lagi nih, gimana sih awalnya ngebentuk tim, dan apa aja sih tim yang dibutuhin pertama kali gitu. Nah menurut Yayan gimana sih caranya ngebentuk tim, dan tim apa aja yang dibutuhin dalam sebuah organisasi Dalam yang selama ini organisasi. kita jalanin di sini. Kita tuh yang paling krusial banget tuh tim apa yang dibutuhin? Yang paling krusial sih tim ini ya, tim yang ngerjakan secara teknis, yang menjalankan. Kan kita kalau mau bikin ini kan pasti misalkan organisasi ya, itu goalsnya apa ya kan, yang mau kita capai targetnya itu untuk
bikin tim tuh apa, dia ngapain gitu. Nah, yang paling krusial ya yang mengondisikan strategi biar tujuan itu bisa kita capai gitu. Kalau di sini sih ya kalau aku ngebayangin tim kafe yang pasti kalau di kafe tuh yang paling ya tim yang di lapangan yang ngejalanin operasionalnya lah. Itu yang paling krusial gitu. Kalau kita nggak bisa pegang bener-bener, karena ya kayaknya hampir dimanapun ya, kalau tim itu kalau nggak ada kita, mungkin kalau ada kita sama nggak ada kita itu kadang beda gitu. Oh, itu yang kamu rasain di lapangan ya? Iya, gitu. Aku juga ini yang paling epic, yang paling terbaru kapan hari. Jadi kan ada salah satu cabang kita yang emang di situ nggak ada supervisornya kan. Iya. Jadi datanglah aku sore-sore ke sana dan kondisinya emang lagi kotor gitu kan. Kita datang ke situ, aku sama Wendy waktu itu. Iya. Datang sama Wendy, udah tuh semburat tuh temen-temennya gitu kan, pada berlarian terus pada bersih-bersih pada itu. Nah, kayak Langsung gitu. cepet beresinnya. Iya, jadi ya itulah maksudnya itu salah satu ya keluh kesah kita ya nggak sih gitu. Susah banget kayak nyadarin mereka bahwa tanggung jawab tuh sebenarnya nggak ada kita tuh ya Harusnya tetap jalan. harus gitu, tetap iya. jalan ya nggak sih. Jadi aku ngebayangin kalau semuanya itu sadar akan tanggung jawab dan posisi mereka tuh, aduh indah banget nggak sih hidup ini. Ya kayak Dan gitu. itu butuh apa ya, butuh strategi yang cukup ini untuk megang si orang-orang teman-teman yang di operasional nih gitu. Kalau dikeras beda ya kan, dikeras nanti responnya kayak gimana, kalau kita terlalu lembut juga nggak bisa gitu. Sampai kemarin juga yang isunya orang jahat itu kan, masih yang orang jahat, terus alah bodo amat biarin lah gitu. Tapi sebenarnya aku mikirnya tujuannya tuh nggak di situ, aku nggak pengen ditakutin sama mereka gitu loh. Kalau ditakutin kan orang takut sama orang ya bukan sungkan, iya, segan. segan. Itu kan beda ya. Kalau orang takut tuh kalau nggak ada kita aja kelihatannya rapi. Kalau ada kita, ya. Tapi kalau nggak ada ya kayak gitu. Gitu. Tapi kalau memang benar-benar segan atau dia menghormati kita, bukan berarti aku gila hormat atau apa minta dihormatin gitu, nggak. Dalam artian menghormati tanggung jawabnya juga gitu. Itu pasti hasilnya beda. Mereka kerja juga pasti tulus banget gitu. Tapi ngomong-ngomong soal keras nih ya kan. Iya, aku kan juga keras ya kan. Iya, keras banget. Keras banget malah. Keras banget. Tapi emang itu butuh kayak gitu tuh butuh. Nah, gimana kamu nanggepin itu gitu? Padahal kan kalau dilihat anak-anak di lapangan itu kan sebenarnya kalau kita keras banget ke mereka juga enggak ya. Iya. Maksudnya kalau dibandingin sama kerasnya aku ke kamu, maksudnya ke kamu dan tim yang di ring 1 yang paling akrab sama aku kan udah luar biasa banget lah ya. Aku kalau marah itu udah ya marah aja gitu. Beneran marah tuh ya beneran gitu. Nah, itu kok kalian apa nih tips kalian, kok kalian masih bisa nanggepin itu dengan positif, masih bisa bertahan sampai hari ini? Padahal kan mungkin aku ngebayangin ya, kalau kerasnya kalian ke tim yang ada di lapangan itu seperti kerasku ke kalian, mungkin tim-tim itu tuh udah pada resign kali ya gitu loh. Tapi kalian masih tetap bertahan gitu loh. Apa yang ngebuat kamu bertahan gitu? Ya kalau menurutku sih aku mungkin nyikapin kerasnya Mbak Lala ya, waktu evaluasi atau apa. Menurutku gini, kalau kita evaluasinya nggak keras atau apa sih kata baiknya itu lembek atau apa, ya pasti kita koreksinya cuma sedikit gitu loh. Kita kan kalau dikoreksi orang otomatis kan kita introspeksi nih, salah kita apa sih, yang kurang apa. Kalau memang cuma koreksinya cuma sedikit atau pelan gitu, pasti dampaknya nggak terlalu luar biasa gitu. Tapi kalau misalkan koreksinya keras banget, kita siapin mental yang bagus, terus otomatis introspeksi kita paling dalam, guys. Hasilnya insya Allah paling maksimal. Iya, tapi kan itu tergantung sudut pandang dan cara nerima dong, gitu. Karena kan semua orang, yang pertama kan semua orang pada saat dia dievaluasi, namanya dievaluasi itu kan dicari kesalahannya kan nggak enak banget. Udah dievaluasi, terus dikerasin gitu kan, kayak ngebuat kayak sebel, terus ya pasti kan kayak wah kita tuh udah, aku tuh ngerasa kalian tuh kan udah ngelakuin yang berupaya semaksimal mungkin ngelakuin yang terbaik, tapi ujung-ujungnya tuh masih nggak baik gitu, masih dikoreksi sama Mbak Lala, masih dimaki-maki, masih dibentak-bentak gitu misalkan kayak gitu. Nah itu tapi kalian masih bertahan sampai hari ini, kalian masih di sini gitu loh. Apa yang ngebuat kalian
melakukan itu, bertahan sampai di sini? Ya bertahannya aku ingat ya tanggung jawab sih. Mungkin kalau kalau nggak ada koreksi keras dari Mbak Lala, aku juga pasti lupa tanggung jawabku apa gitu. Jadi emang kayak kalau dari sisi kamu tuh kayak dikerasin itu ya yang nggak masalah, yang penting Nggak masalah. kayak itu sebagai pengingat Iya, gitu. benar. Oh, oke. Kalau aku merefleksikan misalkan pas dapet keras teguran keras gitu ya, koreksi keras, ya pasti aku introspeksinya lebih keras juga gitu. Aku koreksi diriku sendiri tuh pasti ya mungkin biasanya kalau koreksinya nggak keras biasanya sehari gitu kan, waktu mikirnya butuh waktu sehari, tapi kalau pas keras banget tuh bisa 2 hari atau 3 hari gitu. Otomatis kan kita untuk ngoreksi kesalahan-kesalahan kita yang menurut orang lain kurang sesuai dan untuk nyocokin dengan apa yang kita udah lakukan itu kan memang butuh waktu gitu. Kalau koreksinya keras banget, otomatis aku sih kadang yang tak rasain tuh kayak gitu. Sampai berapa hari pasti inget, oh berarti aku nggak boleh gini, berarti aku kurang gini kayak gitu. Pernah nggak sih kamu tuh ngerasa kayak kayak pengen nyerah gitu, kayak aduh kayaknya udah nggak sanggup deh gitu, kok kayaknya berat banget tugasnya gitu? Pernah. Kalau pengen nyerah sih pernah ya. Karena gini, waktu itu kayak nggak ada support sih memang gitu. Aku di samping aku ngerasa gagal, terus aku sendiri ngerasa campur aduk sih, ngerasa dirugiin juga gitu. Yang mana tim yang kupikir udah memang benar-benar sejalan, sevisi ya kan, udah strategi udah mateng, oke kita jalannya ini, ternyata enggak gitu. Oh ternyata kayak gini, oh ternyata yang kita bahas itu nggak sama gitu. Nah kemarin waktu di lapangan misalkan dalam kegiatan aktivitas sehari-hari itu kayak udah klop banget ya, tapi nyatanya pas waktu ada evaluasi kan beda. Nah, ini waktu itu aku pernah ngerasa ya itu. Jadi intinya sebelum dijalanin itu bikin perencanaannya tuh seakan-akan sevisi, sepemikiran. Iya, benar. Tapi pada saat mereka ngejalanin, mereka yang nggak total, terus hasil akhirnya itu mereka kayak nyalahin kamu apa kayak gimana? Kejadiannya kayak gitu. Iya, gitu. Jadi kayak kurang ternyata aku nggak dapet support gitu. Ternyata apa yang dia sampaikan, yang teman-teman sampaikan itu nggak sesuai apa yang kita bahas di awal gitu. Awal kita nentuin gini ya, ternyata jalannya nggak sesuai gitu. Terus cara kamu nguatin diri lagi gimana? Ya. Maksudnya kamu bangkit dari itu gitu? Aku coba koreksi tuh berarti ada yang kurang dari aku sih gitu. Mungkin komunikasinya, mungkin aku kurang komunikasi, kurang deket sama mereka, kurang nyatu ya kan. Kasarnya gini, aku sih simpelnya ngebayangin tuh kalau kita punya temen ya, kita kalau akrab kan mau nabok, mau mau bentak, mereka kan nggak bakal ini kan ya, nggak bakal baper, nggak bakal kesel gitu. Sedangkan kalau kita tapi kalau kekencengan ya kesel juga. Ya pasti kan ada batasnya kan, kalau kita sama teman akrab itu minimal nggak baperan lah gitu. Waktu itu aku sih mikirnya ke situ. Gitu. Oh berarti mungkin mereka tuh aku kurang deket sama mereka gitu. Wow. Kurang Jadi rangkul. kamu mencoba mendekatkan diri lagi, coba kenal mereka lagi gitu ya. Baru akhirnya nemu polanya ya, pola untuk gimana nih supaya kita sama-sama enak gitu. Oke. Terus kamu kan maksudnya meskipun sekarang ini di kloter kamu di teman-teman yang masuknya mungkin bareng sama kamu itu kan udah nggak ada nih. Siapa sih sekarang selain Wendy? Ada nggak sih yang lainnya? Uliva itu kan duluan kamu juga ya kan? Iya. Nggak ada ya, hampir nggak ada ya. Nah kalau dulu kan ada ya beberapa. Iya. Terus tiba-tiba kamu naik jabatan naik jabatan. Nah kalau selama ini kan yang kita tahu nih yang di lapangan itu kan mereka pada dibully temennya, terus kayak dijauhin, kayak gitu-gitu. Jadi kayak jadi pemimpin itu ibaratnya kayak ngebuat mereka ini akhirnya kayak nyesel gitu loh, kayak ya aku di posisi sekarang kok jadi nggak punya teman gitu. Nah itu kamu pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Oh ya pernah. Terus Ya gimana? ngerasa nggak ada temen gitu. Mau ngomong, mau curhat juga susah, mau nongkrong maksudnya kita deket juga mereka kayak bikin grup sendiri kayak gitu-gitu. Ya pernah sih.
Terus Ya apa ya, maksudku mungkin kayak gitu tuh wajar ya gitu. Aku nggak nyoba ambil perasaan sih gitu, nggak terlalu ambil pusing ya, memang udah konsekuensinya kayak gitu mungkin gitu. jadi dan sampai sekarang pun kayak gitu nggak sih? Maksudnya nggak gampang kan kita Kalau untuk sampai masuk. kalau sekarang aku nyoba nggak mikir ke situ Heeh. gitu, karena kalau aku terlalu mikirin ke situ takutnya nanti apa ya, aku sendiri yang baper gitu loh. Hahaha. Aku sendiri yang baper ketika aku mau ada perlu atau mau apa namanya ngerjain sesuatu, kita butuh kerja sama bareng. Kalau misalkan kita terlalu mikirin ke situ, ya ujung-ujungnya koordinasinya nggak jalan gitu. Oh, Takutnya tapi maksudnya sampai sekarang nggak sih hal itu? Maksudnya tuh jadi kamu tuh jadi kayak dikucilin gitu loh, kayak kamu tuh sendirian ya. gitu. Nggak tahu Kamu ya. nggak, kamu ngerasa gitu nggak? Kalau kesepian iya. Kamu kesepian dia. Kalau kesepian iya. Kalau dikecilin enggak sih? Dikucilin nggak? Karena kan ada beberapa temen yang ngerasa kayak gitu loh. Kayak dia ngerasa di posisinya dia sekarang tuh dia nggak punya teman kayak gitu. Nah kalau aku sih ngerasa emang gimana ya, emang bukan resiko ya, konsekuensi kita menjadi pemimpin itu ya memang kita berani jadi the one sih. Iya. Maksudnya seseorang yang ya hanya satu gitu loh, nggak bisa. Ya kan sekarang di mana-mana namanya pemimpin sama pengikutnya kan banyak pengikutnya ya Iya. kan gitu. Banyak followernya gitu loh ya kan, daripada yang mimpin gitu. Kalau yang mimpin banyak, yang dipimpin gak ada kan gimana gitu. Iya. Jadi kalau misalkan kita naik jadi sosok pemimpin terus kita akhirnya kayak misalkan ngerasa nggak punya teman, terus dijauhin teman, atau teman kita ada yang nyinyir gitu misalkan. Kadang kan kalau bahasa di lapangan tuh kan anak-anak tulo dia jadi pemimpin tuh hasil dari dia carmuk gitu. Iya, Misalkan carmuk kepimpinan atau apa. Nah terlepas itu kan sebenarnya kita sendiri kan kayak ngangkat dia jadi pemimpin juga kan ada tahapannya ya nggak sih, ada penilaiannya. Kita juga apa ya, kayak kita mantau si yang bersangkutan ini seperti apa. Jadi sebenarnya kan kata-kata carmuk itu kan nggak ada ya. Iya. Tapi menurutku tetap perlu kan ya carmuk itu, karena kan kita nggak mungkin tahu ya dia eksistensinya kita kan, dia ya. loh. Kita mau harus nunjukin. Iya. Jadi kan kayak kita harus ngambil peluang itu juga dengan cara kita eksis ke depan pimpinan juga kan gitu loh. Tergantung caranya sih memang gitu, caranya yang Gitu. baik. Dan itu kan biasanya yang jadi omongan di Iya. anak-anak gitu kan. Nah, nanggepin hal itu tuh kayak gimana sih? Kalau Dari soal kamunya. itu haters ya, nyinyir. Haters tapi itu temen sendiri Iya, gitu loh. itu wajar sih menurutku gitu. Maksudku kalau kita diomongin itu tuh pasti udah apa ya, hukumnya udah pasti diomongin gitu. Entah ngomongin baik atau ngomongin jelek gitu. Karena mereka udah pasti memerhatikan kita, melihat kita gitu. Aku pun dipantau, nggak tahu dari sosmed, dari apapun, di kantor. Jangan Ini yang mantau mantan apa siapa nih? Nggak tahu ya. Kalau kita bikin story tuh banyak yang lihat ya. Tapi kalau posting nggak dikit ya. Terus. Jadi masih manusiawi. Kalau kita terlalu mikirin itu, jeleknya jatuhnya gini. Kita yang susah sendiri gitu. Kita jadi nggak berkembang Iya ya. benar. Kita musingin orang-orang yang udah pasti mereka nggak suka sama kita kan gitu. Ya biarin aja, itu hak mereka sih. Oke, ya ini tips buat teman-teman ya yang mungkin karena aku sempat kemarin kan beberapa kali gitu sharing sama teman-teman yang ya bukan di perusahaan kita sih, jadi di perusahaan lain yang memang beliau-beliau ini sekarang expert gitu kan. Jadi mereka juga sharing pada saat mereka diangkat, mereka punya banyak haters yang itu teman-teman mereka sendiri gitu kan. Terus dikucilin, dihujat kayak gitu-gitu. Terus kadang bahkan ada yang sengaja kayak ngebuat sebuah masalah supaya dia itu kesannya itu dia pemimpin yang gak baik Iya, gitu. dia gagal gitu. Dia gagal. Tapi sebenarnya itu masalah yang dibuat sendiri sama teman-temannya gitu loh. Nah, kayak gitu-gitu sampai itu terjadi gitu. Tapi ya mungkin itu juga terjadi di beberapa leader yang kita ciptain ya. Iya. Jadi kan kadang ada sampai ada yang pengen downgrade aja, itu kan pemikiran yang gimana sih, konyol nggak sih menurutmu? Orang tuh banyak orang pengen berhasil, pengen berada di satu titik tertentu, terus dia udah di situ, terus dia pengen downgrade gitu kan, kayak nggak masuk akal ya menurut aku ya gitu. Tapi
Ada kan beberapa kali kan? Ada. Gitu. Ada. Downgrade yang dinaikin juga nggak mau ada gitu. Nah itu kan kayak gimana ya, orang lain tuh pengen naik tapi ya terlepas dari itu semua ya mungkin ya setiap orang punya pilihan lah ya. Bener. Gitu, semua orang punya pilihan dan ya kita di sini berupaya gimana caranya bisnis ini tuh jalan terus bisa jadi sumber apa ya, sumber pemasukan, Sumber rezeki, rezeki, sumber manfaat. Ya, sumber manfaat ibadah buat mereka semua ya. Menarik banget nggak sih materi kita hari ini? Jadi kalau kamu ngerasa materi ini menarik dan kamu ada yang pengen di-sharingin lagi atau masih kepo nih tentang pengelolaan bisnis ini yang mungkin dikelola sama Mas Yayan atau mungkin divisi lain atau mungkin kamu punya teman yang kerja di sini yang kamu pengen banget dia itu di interview, kamu bisa banget kasih request kamu di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe dan komen terbaik kamu di bawah ini. Oke, sudah di penghujung program Pola hari ini bersama Mas Zainuri Ishak, Mas Yayan. Jadi ngomong-ngomong nih, sisi lain dari apa ya, maksudnya yang kita udah bahas tadi, Mas Yayan ini tuh apa ya, icon icon bujang yang saya punya gitu ya. Jadi icon bujang gitu ya kan. Jadi Tahun depan enggak, insya Allah enggak. jadi banyak teman-teman gitu, kamu ngerasa gak sih maksudnya banyak teman-teman di lapangan tuh yang kan banyak tuh kan cewek-cewek yang masih baru kemarin lulus gitu ya kan, atau mungkin bahkan ada yang beberapa yang masih kuliah gitu. Mereka tuh pada muji-muji kamu, mengelulukan kamu kayak aduh Mas Yayan tuh papa idaman gitu-gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya itu dibalik kegarangannya dan dibalik apa ya, cibiran-cibiran yang dikasih anak-anak ke kamu gitu ya, dibilang oh Mas Yayan jahat gitu ya, mereka tuh mengagumi Mas Yayan gitu ya kan. Ayo siapa yang mengagumi, coba kamu kalau berani tulis namamu di sini ya kan, jangan kira aku nggak ngerti. Kayak gitu. Oke, tolong dong sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Yayan terkait ya mungkin cara teman-teman untuk nguatin teman-teman bertahan hidup, bertahan dalam apa ya, karir mereka, terus yang ngebuat mereka mungkin bisa jadi sosok the next Yayan selanjutnya, atau mungkin bahkan harapan kita kan lebih sukses ya daripada Yayan gitu. Ya mungkin yang bisa aku sampaikan kuncinya konsisten ya. Kita semua itu berproses yang jelas. Kalau mau konsisten, insya Allah konsisten dan sabar tentunya. Insya Allah hasilnya pasti nggak bohong gitu. Karena ya namanya belajar dari proses itu kan apa ya, kita berproses itu kan berjalan kan dari satu titik ke titik yang lain gitu. Kalau memang kita nggak konsisten, semua pasti ada jalan sih sebenarnya. Kalau kita nggak konsisten pasti ya sebenarnya kita nggak tahu langkah kita tuh sebenarnya tinggal dikit goals, tapi ternyata kita kurang konsisten, akhirnya mundur, akhirnya jatuh, akhirnya turun kayak gitu. Nah perlu kesabaran juga buat apa ya, buat mencari suatu jalan yang benar tuh memang butuh proses yang nggak mudah gitu. Butuh konsistensi, butuh kesabaran untuk melakukan proses, ya gitu. Dan dari awal kamu di posisi intinya kan awal karir di sini, terus dari gerai zaman dulu tuh gajinya berapa ratus sih gitu ya kan, maksudnya jauh lah, nggak setengah juta aja nggak ada ya kan gitu. Terus dan itu kan maksudnya kalau dilihat pola waktunya kan nggak secepat anak-anak sekarang ya. Kayak anak-anak sekarang tuh baru gabung aja ibaratnya, mungkin ya emang sih mungkin belum sesuai dengan harapan mereka, tapi kan udah lebih gede daripada kamu dulu. Nah mungkin ada petuah terkait itu ya. Kalau masalah itu tergantung ini ya, sebenarnya tergantung tingkat kita menyikapin. Aku dulu juga ngerasa kalau dibilang kurang ya kurang ya, kalau soal pendapatan kan gitu. Cuma ya yang sementara ini bisa kita hasilkan ya ini gitu. Kalau mau nambah ya berarti harus effortnya yang ditambah, kapasitasnya yang harus ditambah gitu. Aku inget dari proses dulu kan ya, aku cuma jualan aja gitu loh, jualan aja, terus habis itu
kamu mau nggak tak tambahin, mau bantuin di produksi gitu. Akhirnya juga oh berarti kalau mau nambah ya kapasitas dinaikin ya kan, kesabaran juga dinaikin, kekuatan juga dinaikin, kuat kebentur mesin ya kan, kuat nahan ngantuk kayak gitu-gitu. Ya semua ada porsinya masing-masing sih gitu. Dan terus belajar ya, Bener, ya terus belajar ya. Sampai hari ini juga masih terus belajar ya kan. Karena udah terlanjur, aku dulu prinsipnya kan aku udah terlalu nyemplung kan, terlanjur nyemplung, udah terlanjur basah. Iya ibaratnya emang bener sih dulu bangun tidur itu udah yang keluar tuh udah coklat gitu. Kayak upil-upil itu coklat semua ya kan. Beneran. Sampai segitunya gitu kan. Kalau aku nggak lanjut ya sayang banget gitu. Kalau dibilang ya salah satunya juga ya rezekinya udah di sini ya lanjut aja gitu. Oke, ya itulah. Jadi prinsipnya apapun yang kita kerjakan teman-teman itu harus diawali dengan prasangka yang baik ya, dengan sebuah ketulusan, keikhlasan dan kesabaran. Karena ya kita nggak tahu ya rezeki itu datangnya kapan, terus jalan kita itu di mana gitu ya. Apakah kita bener di sini ini adalah jawaban dari semua doa kita, atau mungkin ada doa yang dihijabah yang lain gitu ya, di tempat yang lain kita juga nggak tahu. Tapi intinya baik saya, Mas Yayen dan juga semua kru yang ada gitu ya, kita tuh selalu berupaya yang terbaik ya nggak sih gitu untuk keberlangsungan bisnis ini dan untuk kesuksesan kita bersama kayak gitu. See you the next video.